Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, mau masuk. Silahkan duduk. Terima kasih. Sepertinya ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan sehingga ingin menemui saya. Iya nih Kak. Baik, sebelumnya kakak akan perkenalan diri kakak supaya perkonselingan ini dapat berjalan dengan baik. Perkenalkan, nama kakak Veronica dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini kakak sebagai konselor. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa? Perkenalkan Kak, nama saya Nuraida, salah satu siswi dari SMK Negeri 2 Tarakan, kelas 11. Jurusan apa? Jurusan listrik Kak. Sebelumnya kamu sudah pernah melakukan perkonselingan seperti ini? Belum. Oke. Di sini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bimbingan dan konseling ini. Bimbingan konseling ini adalah proses tatap muka yang terjadi antara dua orang, terdiri dari konselor, yaitu kakak sendiri dan adik sebagai kliennya. Di dalam bimbingan konseling ini terdapat 3 asas yang harus klien ketahui. Pertama, asas keterbukaan, di mana di sini klien harus terbuka untuk menceritakan semua permasalahan yang telah klien miliki tanpa ada rasa menutup-nutupi dari dirinya sendiri. Yang kedua, asas kesukarelaan, di mana asas ini seorang klien harus secara sukarela menceritakan atau menyampaikan semua permasalahannya kepada konselor tanpa ada paksaan dari siapapun juga. Yang ketiga yaitu asas kerahasiaan, di mana di sini saya sebagai konselor wajib merahasiakan segala permasalahan yang sudah klien ceritakan kepada saya. Apakah adik sudah paham sampai di sini? Sudah Kak. Baiklah. Apakah adik ingin menyampaikan permasalahannya sekarang sama kakak? Sejujurnya saat ini saya sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu pikiran saya Kak. Kamu mengatakan bahwa kamu sedang menghadapi masalah yang sedang mengganggu pikiran kamu. Baiklah, jika kamu tidak keberatan, cobalah menceritakan masalah kamu kepada kakak. Sebenarnya saya bingung Kak. Saya bingung harus mulai menceritakan permasalahan ini dari mana, karena permasalahan ini sudah mengganggu pikiran saya beberapa hari yang lalu. Emang masalah tersebut sudah berapa lama? Pasti kamu merasa tidak nyaman ya? Iya Kak, kakak benar. Memang itu yang saya rasakan hingga saat ini. Kakak bisa mengerti bagaimana perasaan kamu, Bri. Oleh sebab itu, cobalah kamu ceritakan pada kakak apa yang menjadi persoalan sehingga kamu menjadi seperti ini. Jadi begini Kak, saya merasa kesulitan dalam belajar. Akhir-akhir ini saya sangat sulit berkonsentrasi. Saat belajar, bahkan minggu yang lalu, nilai mata pelajaran matematika saya rendah. Lalu bagaimana? Saya benar-benar merasa bingung Kak. Terkadang saya juga malu terhadap teman-teman saya. Jika boleh kakak tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-temanmu? Saya malu karena keadaan saya Kak. Terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri. Hari ini saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman saya mendapatkan nilai yang bagus. Lalu jika kamu merasa bingung dan kecewa pada diri sendiri, serta malu terhadap teman-temanmu, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya lebih banyak di kelas Kak. Saya merasa minder dengan teman-teman saya yang prestasinya sangat bagus. Terkadang saya juga sering melamun sendiri Kak. Kakak sangat memahami bagaimana perasaan kamu sekarang ini. Tetapi, apakah dengan kamu menjauh dari teman-temanmu dan hanya berdiam di kelas, apakah menjadikan perasaanmu merasa lebih baik? Tentu saja tidak Kak. Saya merasa takut Kak jika saya tidak bisa menyeimbangi kepintaran teman-teman saya. Dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti materi pelajaran dengan baik Kak. Baiklah, tetapi sebelum terlanjutkan pembicaraan ini, jika kakak tidak salah dalam memahami permasalahan kamu, mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar. Kemudian baru saja kamu mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-temanmu karena khawatir tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti materi pelajaran dengan baik. Sebenarnya, manakah yang menjadi permasalahan yang penting dan mengganggu pikiranmu, Dik? Sebenarnya ya semua Kak, karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani. Tetapi memang yang paling penting adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya. Keadaan ini sungguh membuat saya
takut akan masa depan saya, Kak. Saya takut jika nanti tidak bisa naik kelas dan membuat kedua orang tua saya kecewa terhadap saya. Baiklah, ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi sekarang. Iya, Kak, saya sudah paham. Akan tetapi, terkadang saya masih bingung, Kak, apa yang harus saya lakukan. Begini deh, sebenarnya yang menjadi niat dan tujuanmu mengikuti pelajaran di sekolah adalah untuk belajar dan menuntut ilmu, bukan? Iya, Kak, itu memang menjadi tujuan saya untuk menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya kelak, Kak. Kamu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus deh. Kakak sangat senang mengetahui niat itu. Lalu, sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahan ini? Saya benar-benar masih bingung, Kak. Oleh sebab itu, saya datang menemui Kakak dan meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Baiklah, jadi begini. Kakak dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi, sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajarmu. Kenapa begitu, Kak? Coba sekarang kamu pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama. Kamu masih dapat diberi kesempatan untuk mengikuti pelajaran, bukan? Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan itu, kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjutan. Banyak anak-anak di luar sana yang ingin meneruskan pendidikan mereka, tetapi gagal disebabkan oleh faktor yang menjadi penyebabnya. Tetapi tidak demikian halnya denganmu. Kamu masih dapat belajar dengan lancar sampai saat ini. Begitu bukan? Iya, Kak, apa yang Kakak sampaikan memang benar. Kakak yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuanmu dan mewujudkan cita-citamu. Jangan merasa malu dengan teman-temanmu. Kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu. Teruslah belajar dan bisakan menyesuaikan lingkungan agar dapat berkonsentrasi saat belajar. Serta sering-seringlah mengulang pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Ya, Kak, mulai saat ini saya akan melakukan seperti yang Kakak katakan. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul dengan teman-teman saya, Kak? Kakak pikir tidak akan ada masalah yang berarti, Dek. Segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri dengan bergaul dengan teman-temanmu dan bergabung dengan teman-temanmu. Jangan menarik diri dari mereka, karena dengan kamu menghindar itu tidak akan menyelesaikan masalah kamu. Baik, Kak. Saya akan mencoba untuk melaksanakan saran yang telah Kakak berikan. Meskipun mungkin saya sangat butuh waktu yang cukup lama, Kak. Ya, memang, Dek. Segala sesuatu tidak ada yang instan, semua butuh proses. Dilakukan secara bertahap serta pelan-pelan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Baik, Kak. Sekarang saya sudah tahu dan mengerti apa yang harus saya lakukan ke depannya, Kak. Memang harus begitu. Cobalah rubah cara belajarmu agar setiap belajar kamu dapat memperoleh hasil yang baik. Mulai besok lakukan belajar di setiap pagi setelah menunaikan ibadah atau salat subuh. Sekarang udara di pagi hari dan suasana di pagi hari sangat sejuk dan tenang. Itu sangat berpengaruh dalam proses belajar. Sebab di pagi hari pikiran kita masih fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Ya, Kak, mulai besok saya akan mencoba hal itu. Saya akan belajar di pagi hari, karena di malam hari saya sangat sulit untuk berkonsentrasi saat belajar, sehingga prestasi yang sangat menurun, Kak. Yakinlah, Dek, kamu pasti bisa akan berhasil dan dapat meningkatkan prestasimu kembali. Setiap manusia pasti mengalami suatu masalah, tapi jangan jadikan masalah itu sebagai pemindaran, tetapi jadikanlah itu sebagai suatu cambuk untuk tetap terus maju dan menjadi lebih baik lagi. Iya, Kak, memang benar yang Kakak katakan. Saya benar-benar sudah mengerti, Kak, bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya, Kak. Syukurlah, Dek. Kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bagaimana perasaanmu setelah menyampaikan semua permasalahanmu? Saya sudah merasa lega, Kak, dengan saya bercerita kepada Kakak. Beban saya menjadi berkurang. Saya sudah merasa lebih tenang, Kak, dari sebelum. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan, Dek?
Saya rasa sudah tidak ada, Kak. Terima kasih banyak atas nasihat dan waktu yang Kakak berikan kepada saya. Saya pamit dulu ya, Kak, karena masih ada tugas sekolah yang mau saya kerjakan untuk besok. Baiklah, Dek. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.